di sebuah desa kecil di wilayah Jawa Tengah. Hiduplah seorang pemuda bernama Husni, berusia 22 tahun. Desa itu tidak terlalu terpencil, justru cukup ramai. Setiap pagi terdengar suara ayam berkokok bersahutan, disusul deru sepeda motor milik warga yang berangkat kerja. Jalan desa masih didominasi paving yang tak begitu rata, tapi selalu ramai oleh anak-anak sekolah dan pedagang sayur yang lewat membawa dagangannya dengan gerobak. Husni tinggal bersama ibunya, Bu Hanifah, seorang penjual kue serabi yang ramah, serta adik perempuannya, Tiwi, siswi SMP kelas 2 yang ceria namun pendiam di luar rumah. Rumah mereka cukup kecil, berdinding bata merah yang mulai pudar. Sebagian sudah ditutup oleh kayu triplek karena retak. Atap rumah masih memakai genteng lama yang sesekali bocor ketika hujan deras turun. Di ruang tamu hanya ada satu kursi panjang dari kayu yang kaki-kakinya sedikit miring, dan sebuah kipas angin kecil yang berputar pelan karena sudah tua. Di sudut ruangan terdapat foto keluarga lama menampilkan sosok ayah mereka yang telah meninggal 3 tahun lalu. Tiap kali Husni melihat foto itu, ada getaran kecil di dadanya, beban tanggung jawab sekaligus dorongan untuk terus berjuang. Tetangga-tetangga mereka menyenangkan dan saling mengenal satu sama lain. Setiap sore, para ibu duduk di teras sambil ngobrol sambil mengupas sayuran. Anak-anak bermain layangan di tanah lapang, dan suara azan maghrib menggema dari masjid kecil di ujung jalan. Meski hidup sederhana, desa itu penuh kehangatan, saling bantu ketika ada warga kesusahan. Sesekali, Husni membantu ibunya berjualan serabi. Ia mengantarkan pesanan ke warung-warung kecil sambil mengayuh sepeda tuanya. Ban sepeda itu sering kempis, namun tetap setia menemaninya setiap pagi. Setiap hari setelah subuh, Husni bersiap bekerja di bengkel motor milik temannya, Arif, yang jaraknya sekitar 10 menit dengan berjalan kaki. Bengkel itu kecil, berdinding seng di bagian sampingnya, dengan papan kayu bertuliskan Bengkel Arif Motor, servis cepat dan murah. Di dalam bengkel, suara mesin, bau oli, dan tumpukan onderdil motor sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Ada satu rak kayu yang menampung baut-baut berukuran kecil, botol minyak rem, dan busi bekas. Begitu pelanggan datang, Husni selalu menyambut dengan sopan sambil mengusap tangannya yang penuh oli ke kain bajunya. Walaupun hanya lulusan SMA, Husni sangat cekatan. Ia belajar dengan cepat, mengamati Arif, bertanya secukupnya, lalu mencoba sendiri. Tak jarang, dia pulang dengan tangan hitam berlumur oli. Tetapi hati terasa lega karena pekerjaannya membantu keuangan keluarga. Terkadang ada pelanggan yang menawar terlalu rendah. Ada juga yang cerewet meskipun servisnya belum selesai. Namun Husni belajar untuk tetap sabar. Pelajaran paling berharga baginya bukan hanya tentang cara memperbaiki motor, tapi juga cara menghadapi berbagai karakter manusia. Walau kehidupannya serba sederhana, Husni memiliki mimpi. Ia ingin suatu hari membuka bengkel sendiri di rumah, agar ibunya tak perlu bekerja terlalu keras dan Tiwi bisa sekolah setinggi mungkin. Di sela-sela servis, ia diam-diam mencatat harga suku cadang, mempelajari keuntungan jasa, bahkan menabung sedikit demi sedikit dari gaji yang tidak seberapa. Setiap kali merasa lelah, ia teringat pesan ayahnya dahulu. Rezeki besar itu bukan soal uangnya, tapi soal kemauanmu untuk terus berusaha. Kalimat itulah yang selalu membuat Husni berdiri tegak dan melanjutkan langkah kecil tapi pasti.
Waktu terus berjalan, hari berganti minggu, minggu berganti tahun. Bengkel tempat Husni bekerja semakin ramai. Ia menjadi tangan kanan Arif karena keterampilannya makin mahir. Namun dalam diam, di setiap malam setelah Isya, Husni selalu duduk di teras rumah sambil memandangi langit desa yang penuh bintang. Di kepalanya tersimpan mimpi kecil yang tidak pernah padam. Memiliki bengkel sendiri di rumah, bukan sekadar usaha, tapi sebagai wujud perjuangan agar keluarganya bisa hidup lebih baik. Suatu sore, setelah menutup bengkel, Husni memberanikan diri berbicara pada Arif. "Arif," ucapnya sambil menatap lantai bengkel yang berdebu. "Aku ingin buka bengkel sendiri di rumah." Arif menatapnya lama, tidak marah, tidak heran, justru tersenyum kecil. "Aku sudah lama nunggu kamu ngomong ini," jawab Arif. "Kamu punya kemampuan, kamu harus maju. Jalanmu jangan berhenti di sini." Mendengar dukungan itu, dada Husni terasa lega. Ia menunduk hormat. "Terima kasih banyak, Rif." Hari itu, Husni resmi pamit. Ia pulang dengan langkah ringan. Meski masa depan masih samar. Setibanya di rumah, ia bercerita kepada Bu Hanifah. Awalnya ia ragu, takut ibunya khawatir tentang biaya dan risiko. Namun Bu Hanifah justru menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia masuk ke kamar sebentar, lalu keluar membawa kaleng kecil yang sudah berkarat. "Ini tabungan ibu," katanya. Suara bergetar. "Selama kamu kerja di bengkel Arif, ibu diam-diam menyisihkan uang dari jualan serabi. Tidak banyak, tapi semoga bisa bantu kamu memulai." Husni terdiam. Kaleng itu mungkin hanya berisi uang recehan, sebagian lembaran lusuh, tapi baginya nilainya jauh lebih besar dari angka. Itu adalah hasil jeripayah seorang ibu, penopang keluarga yang selalu percaya pada anaknya. "Ibu, terima kasih. Aku janji tidak akan mengecewakan," ucap Husni, memeluk ibunya erat. Dengan uang tabungan yang ia kumpulkan bertahun-tahun, ditambah tabungan ibunya, Husni mulai membangun bengkel kecil di samping rumah. Atapnya dari seng bekas, meja kerjanya dari kayu lama yang dibongkar ulang. Peralatan hanya yang sederhana, kunci, pas, obeng, pompa, dan sedikit stok oli. Walau sederhana, tempat itu bagai istana baru bagi Husni. Hari pertama membuka usaha, ia menunggu pelanggan sejak pagi hingga menjelang sore. Namun, tidak satupun orang datang. Tiwi yang pulang sekolah melihat kakaknya duduk sendiri, lalu mencoba menyemangati. "Mas, pelan-pelan, kan baru buka," katanya sambil tersenyum. Hari berikutnya pun sama. Hanya 1-2 pelanggan yang lewat. Namun Husni tidak patah semangat. Setiap pagi ia bersihkan bengkelnya, menata peralatan, memoles papan tulisan yang ia buat sendiri. Bengkel Husni Motor, servis jujur, harga bersahabat. Tahun pertama berlalu. Lalu tahun kedua, kabar tentang ketelitian dan kejujuran Husni mulai menyebar. Servis di Husni saja, orangnya jujur, gak suka ngasih harga tinggi, bisik para warga kepada tetangga lainnya. Perlahan, bengkel kecil itu semakin ramai. Motor-motor parkir berjejer di depan rumah. Husni mulai kewalahan bekerja sendirian. Pada suatu pagi, ia melihat 2 pemuda pengangguran tetangga kampungnya, Wandi dan Sobar, duduk di depan warung. Wajah mereka murung karena belum mendapatkan pekerjaan. Tanpa berpikir panjang, Husni menghampiri mereka. "Kalau kalian mau bantu aku di bengkel, nanti aku ajari dari awal.
Mereka menatap Husni dengan mata berbinar, seolah mendapat harapan baru. Sejak hari itu, bengkel kecil itu tidak hanya tempat kerja, tapi tempat belajar. Husni mengajari mereka cara mengganti oli, cara membaca suara mesin, bahkan cara bersikap sopan kepada pelanggan. Meskipun terkadang hasil pekerjaan mereka belum rapi, Husni selalu membimbing dengan sabar. 5 tahun berlalu. Bengkel Husni berubah dari bangunan seng sederhana menjadi bengkel besar dengan atap kokoh dan peralatan lengkap. Ada meja kasir, rak onderdil rapi, dan papan nama baru yang lebih besar. Di depan bengkel terpampang tulisan Bengkel Husni Motor, tempat belajar, tempat berjuang. Pada hari peresmian renovasi bengkel, warga desa berdatangan. Wandi dan Sobar berdiri di samping Husni, memakai seragam bengkel yang bersih dan bangga. Namun yang paling membuat Husni terharu adalah saat melihat ibunya berdiri di samping papan nama baru, menatap usaha yang dulu hanya dimulai dari kaleng karat kecil. Bu Hanifah memegang tangan Husni dan berbisik, "Ayahmu pasti bangga melihatmu sekarang." Husni menahan air mata. Semua perjuangannya, dari tangan penuh oli, sepeda tua, hari-hari sepi tanpa pelanggan, hingga sekarang, semua terbayar. Ia memeluk ibunya dan berkata, "Semua ini karena doa ibu. Terima kasih sudah percaya padaku, Bu." Di tengah keramaian desa, di bawah langit senja Jawa Tengah, Husni berdiri dengan senyum penuh syukur, seorang pemuda sederhana yang membuktikan bahwa mimpi besar selalu bermula dari langkah kecil, keberanian, dan cinta keluarga.